muncullah tesis bahwa imam itu bisa diganti wewenangnya. Digantinya apa namanya penggantinya? Penggantinya namanya al-faqih. Nah, maka itulah konsepnya Khomeini itu, wilayatul faqih. Jadi berhak mengganti imam wewenangnya, bukan imamnya. Yang berhak mengganti wewenangnya adalah disebut al-faqih. Dan dia punya kemampuan untuk memberi legalisasi, ya, memberi apa. Nah, itu konsepnya Khomeini itu dalam wilayatul faqih. Enak di tempat fakihnya orang-orang Syiah sekarang gue enak. Kita sudah lihat kalau haji atau umroh di Mekah itu sebenarnya wanita-wanita cantik. Ya. Dan ada pengakuan dari seorang wanita itu datang sama saya, misalnya itu ada teman yang kirim dalam bahasa Persia, terjemah dalam bahasa Arab. Dia cerita, kami kalau datang ke Mekah gak pernah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kami yang tinggal di kamar. Dan kami bersunting sama orang-orang yang bersorban ini. Kami bisa keluar dan tidak boleh berinteraksi dengan orang. Dia cerita, dia tobat, dia nangis cerita itu. Dan yang pernah haji atau umroh, lihat saja, silakan Anda menilai. Tidak ada orang Iran yang tinggal di masjid ketika azan dikumandangkan. Lihat, silakan. Kalau belum pernah perhatikan, sekarang perhatikan. Apalagi kalau umroh ya, kalau haji mungkin kan banyak orang. Tapi kalau umroh perhatikan saja. Ada enggak orang Iran yang memang latar belakang Syiah, dia tidak menghukum orang-orang ini, kalau memang itu dari itu adalah wahyu dari pimpinan mereka, gitu kan? Lihat saja, kalau azan mereka keluar. Saya sejak tahun 93 di Medina kuliah sama-sama satu itu. Waktu itu Medina masih itu masih kecil, masih kebau gitu, seperti sekarang. Dan di bawah itu masih banyak pasar. Kami kalau dari pasar itu sudah azan, kita semua pada masuk ke masjid, mereka tidak berlari. Sampai kadang ada teman yang bilang, saya ingat hadisnya Nabi, kalau azan itu dikumandangkan, syaitan lari terkentut-kentut. Ya kan, itu keren ya. Ada di sana begitu, syaitan lari. Persis kayak begitu, ya Allah, ini orang kayak gini. Ternyata sampai sekarang saya dapatkan. Tahun 2000, Ramadan kemarin, saya umroh sama saudara dulu. Ikut duduk di depan Ka'bah, sholat Isya, azan Isya. Saya duduk sama orang Syiah, orang Iran. Saya bicara bahasa Arab, tegas-tegas begitu. Pas azan keluar, nggak mau tinggal di situ. Pas ada seminar di Makassar, seorang ayatullah namanya begitu, ulama Syiah datang, Tashkari kalau asal begitu, datang kawannya di Rahman itu, datang di Makassar itu buat seminar. Saya tanya itu, kalau gitu ya betul, sama Pak Quraisy, bedah buku bukunya Pak Quraisy tentang Syiah. Saya juga kecewa sih waktu itu. Tanya sama orang, saya bilang, saya tidak mau bicara teori lah, saya tahu bahwa ini masalah yang saya tidak bicara teori, saya bicara masalah praktis saja. Tolong jelaskan sama saya, apa rahasianya? Kenapa orang-orang Syiah Iran itu kalau azan dikumandangkan di Masjid Mekah dan Madinah, mereka keluar, nggak ada sholat, nggak ada sholat sama kita, pada keluar tinggal di masjid. Lebih mau duduk di pasar daripada sholat berjamaah kaum muslimin. Apa jawabannya? Ya, pemikiran ajaran itu kan dari istilah dari orangnya. Jadi istilahnya kembali, istilah yang ramai sekarang oknum. Ramai kan oknum sekarang? Isu Islam berjalan selalu itu perbuatan oknum. Ya. Kalau oknumnya 1-2 masih bisa diterima. Tapi kalau oknumnya ratusan ribuan malah jutaan, itu bukan oknum berarti. Iya kan? Kalau yang berbuat 1-2 mungkin kita bisa mengatakan itu oknum memang yang salah menerapkan ajarannya. Tapi kalau yang berbuat semua, masa masih bisa kita bilang itu oknum? Terus oknum yang benar yang mana? Yang mana oknum yang benar? Nah, jadi itu satu yang kita jadi perhatian sampai sekarang. Kenapa? Padahal ajaran yang tempat mereka ada ajaran taqiyah. Apa taqiyah itu? Menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan tentang sesuatu, menyembunyikannya dari musuh dan tidak menampakkannya karena menimbulkan mudarat di dalam agama atau dunia. Taqiyah ini agamanya orang Syiah. Ini kutipannya Al-Qulaini. Inna tis'ata a'syari dini fit taqiyah wala
agama kok menyembunyikan kebenaran? Agama kan harusnya disebarkan sama orang. Ada yakin agama benar? Benar. Yakin. Ya sebarkan. Kok disembunyikan? Ini 9/10 agamanya Syiah itu adalah menyembunyikan kebenaran. Berarti Anda melihatkan yang ada itu cuma 1/10-nya itu. Dan dengan sifat inilah mereka mentolerir menurut agama mereka Ali bin Abi Thalib yang ikut membela Abu Bakar, Umar dan Utsman. Padahal mereka tidaklah berhak menyandang mereka sebagai khalifah. Bahkan ikut sholat di belakang mereka. Itu paling susah itu mereka jawab. Kenapa si Ali bin Abi Thalib membela? Sholat di belakang Abu Bakar dan Umar, ikut berjihad. Jawab mereka gampang. Bahkan lebih dari itu, tinggal Umar menikahkan putrinya, Ali menikahkan putrinya dengan Umar. Kenapa semua itu? Mereka bilang gampang apa itu? Takiyah. Ali bin Abi Thalib takiyah itu. Hanya takiyah. Itu adalah celah besar dalam Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang pemberani. Masa gak berani minta haknya kalau mau dirampas? Ya kan? Luar biasa itu. Demikianlah sebagian ajaran Syiah dan masih banyak. Sayangnya masih banyak ajaran Syiah. Ya, Syiah. Tentang Quran, saya cuma tidak mau angkat di sini tentang Quran. Karena masih ada sebagian manusia yang menolak. Mereka bilang kami tak setuju bahwa Syiah dianggap Al-Quran itu tidak benar, ada penyimpangan. Tapi ternyata ada bukunya, mereka ada itu sampai sekarang tidak mereka batalkan. Nah, ulama itu adalah Nuruddin At-Tabarsi. Tulis buku judulnya sangat heboh lagi. Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Ahbar. Pernyataan yang jelas tentang terjadinya penyimpangan pada kitab Al-Quran. Itu bukunya dijual di penerbitkan pada sekarang. Gak pernah ada penarikan. Mungkin kadang-kadang ada kesan agung mungkin. Syiah sejarah kaum muslimin. Saya sebutkan di sini sejarah historis. Tahun 35 sampai 40, tahun 60, 295 Hijriah ini sebagai contoh lah ya. Komparator yang membunuh jamaah haji. Jamaah haji dibunuh. Hajar Aswad dicokel, mereka cokel bawa ke Yaman. Kemudian membantu kaum salibis dalam perang salib menghancurkan Mesir. Itu perbuatan mereka, orang-orang Ubaidiyah yang orang sebut Daulah Fatimiyah ya. Itu orang-orang Ubaidiyah. Runtuhnya Khilafah Abbasiyah itu pengkhianatan orang Syiah. Menteri, banyak menteri. Namanya Ibnul Al-Fami. Dia mengundang, dia memprovokasi orang-orang Mongol masuk ke dalam. Dibantu oleh ini yang bernama siapa ini? Nasiruddin At-Tusi. Dia memperlihatkan peta kabarnya khalifah itu di sini kepada bulan bukan. Hanya itu dan terjadi luar biasa orang di mana Hijriah. Buku banyak yang dibakar, masyarakat dibunuh, hancur betul, Baghdad itu hancur oleh perbuatan orang-orang Mongol. Penyebabnya siapa? Ini orang-orang Syiah. Allahul musta'an. Syiah adalah umat Islam, maka bagaimana mungkin sikap yang menjadi bagian dari ajaran agama berubah menjadi slogan pengorbanan sekarang kan sendiri. Ini Amerika lawan Israel, lawan ini untuk umat Islam. Tidak mungkin, mustahil orang Syiah itu melawan orang-orang itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nasibnya baca rahasia di balik konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Baca di situ bukunya. Jelas. Sekarang muncul film baru, film di situs namanya situs al-burhan.com. Itu menyebutkan sikap kaum Syiah terhadap perjuangan masyarakat Palestina. Lalu sekarang